Hai, kembali lagi dengan aku Frina. Di sini aku akan bercerita tentang pengalamanku di salah satu rumah sakit yang ada di Jogja. Entah mengapa semua terjadi di umurku yang ke-13 tahun ini. Apa ada hubungannya dengan angka 13? Entahlah. Kisahku berlanjut setelah kakak keduaku menikah. Kakakku nikah di sebuah bangunan milik keraton. Di sana, aku sempat memainkan bunga-bunga yang ada di sana. Sempat aku diingatkan oleh ayahku, jika bunga itu tidak boleh dimainkan. Tapi tetap saja tak kuhiraukan. Setelah resepsi selesai, malam harinya aku panas tinggi. Mungkin hampir mendekati 40 derajat Celcius. Akhirnya, orang tuaku membawaku ke RS langganan kami. Setibanya di sana, aku langsung dibawa ke laboratorium untuk cek darah. Tidak lama menunggu, hasil dari cek darahku menunjukkan bahwa aku terkena demam berdarah. Otomatis, malam itu juga aku harus menginap di RS tersebut. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku memasuki kamarku. Kamar yang terletak di paling ujung di sudut lorong RS. Walaupun kamar tersebut termasuk kamar VIP, rasanya tetap ada yang janggal di ruang itu. Sebelum aku naik ke ranjang RS, aku mengecek semua lemari. Bahkan sampai kamar mandi pun aku cek. Tapi aku tidak menemukan apapun yang aneh di sini. Hanya hawa yang sedikit pengap di dadaku. Ranjangku tepat berada di depan lemari baju. Saat aku rebahan, seperti ada sesuatu di lemari itu. Tapi aku tetap berpositif thinking jika tidak ada apa-apa di dalam sana. Karena sebelumnya saat ku cek pun lemari itu benar-benar kosong. Entah malam keberapa kejadian tak terlupakan itu terjadi. Ketika ortuku pulang ke rumah, dan hanya kakak perempuanku saja yang menemaniku di RS, malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Namun, entah mengapa, udara di sana menjadi lebih dingin dari biasanya. Padahal, suhu AC tak ada yang merubah. Jam menunjukkan jam 11 malam. Kakakku pun sudah terlelap di sofa samping ranjangku. Aku yang belum bisa tidur hanya bisa melihat langit-langit kamarku. Ketika aku coba memejamkan mata, tiba-tiba tanganku ada yang menarik-narik. Ketika aku buka mataku, ada sesosok anak kecil perempuan Cina yang memakai baju seperti saat Imlek. Sebenarnya mukanya cantik, tapi terdapat bekas goresan yang menganga di pipi kanannya, seperti bekas dibacok. Aku hanya terkejut. Ketakutan kenapa ada anak ini tiba-tiba di kamarku. Padahal pintu pun sudah dikunci sejak Isya tadi. Anak kecil itu mengatakan, "Jangan takut, dia hanya mampir sebentar karena ingin main denganku." Anak kecil itu menarikku dan mengajak masuk ke dalam lemari yang tepat berada di depan ranjangku. Saat itu, mulutku rasanya benar-benar terkunci, dan badanku pun seperti tak ada tenaga untuk menolak ajakan anak itu. Dan benar saja, ketika aku masuk ke dalam lemari itu, semuanya berubah. Banyak bangunan-bangunan khas Cina di kiri kananku. Dan setiap orang yang kutemui pun semuanya pucat dan gak ada ekspresi sama sekali. Aku hanya berjalan bersama anak itu, hingga berhenti di sebuah rumah serba merah di ujung jalan. Anak itu berkata bahwa ini rumahnya. Seperti rumah pada umumnya, tidak ada yang aneh di sini. Hanya saja, rumah ini tak ada orang lain selain aku dan dia. Dia memintaku tetap menemani dia di rumah ini, karena dia kesepian. Dia juga bercerita jika orang tuanya sudah lama pergi dan tak pernah kembali. Kemudian, tak sengaja aku melihat kakinya. Ya, benar saja, dia ngambang.
Kemudian aku mengatakan bahwa aku tidak bisa ada di sini. Kita berbeda alam, dan aku ingin kembali bersama keluarga. Anak itu melarang. Dia ingin aku tetap di sana. Tapi aku tetap memaksa ingin pulang. Aku pun berlari meninggalkan dia di sana. Aku berlari entah kemana. Di dalam pikiranku, hanya ingin segera menemukan pintu yang membawaku kembali ke alamku. Anak itu tetap mengejarku tanpa henti. Aku terus berlari dan menangis tak ada hentinya. Hingga akhirnya, aku menemukan pintu itu dan meninggalkan anak itu di dalamnya. Dan anehnya, ketika aku masuk ke dalam pintu itu, aku tiba-tiba terbangun dari tidurku. Ketika aku buka mataku, sudah ada orang tuaku dan kakakku yang terlihat khawatir. Kemudian aku bertanya, apa yang terjadi? Dan katanya, aku tidak sadarkan diri selama 2 jam lebih. Aku hanya diam kebingungan sendiri. Padahal dengan nyatanya aku pergi bersama anak itu. Hingga pagi datang, aku meminta ayahku untuk membuka lemari baju itu. Dan ayahku menemukan bekas jejak kaki 2 pasang. Yang satu seukuran kakiku dan satu pasang lagi lebih kecil. Aku hanya diam mematung di atas ranjang. Ada apa sebenarnya? Jika benar aku pergi bersama anak itu, mengapa badanku tetap berada di ranjang? Atau hanya arwahku saja yang sempat pergi bersama dia? Hari-hariku berlanjut seperti biasanya. Tak pernah lagi anak itu datang menghampiriku. Hingga saatnya aku kembali ke rumah pun, anak kecil itu benar-benar pergi entah kemana. Aku tak pernah menceritakan kejadian itu kepada keluargaku. Biarkan hanya aku yang tahu, hingga akhirnya aku memutuskan untuk bercerita di sini. Sekian dan terima kasih.